Hai guys, welcome back to my channel Okta Stella 1510. Guys, kali ini ya gua akan buat caranya bagaimana jikalau kalian ingin bekerja di kapal pesiar ya. Step by step menuju untuk bekerja di kapal pesiar. Karena gua ini dulu adalah pernah bekerja di kapal pesiar selama 5 tahun. Perusahaan gue itu adalah yang punya dari negara Italia. Jadi gue akan di sini kasih tahu bagi kalian yang sedang ingin bekerja di kapal pesiar, ya kan? Mungkin kan kalian selalu pikir, wah, kerja di kapal pesiar enak nih, bisa jalan-jalan gratis. Itu betul. Gaji gede, itu betul. Pokoknya ya gitulah, enak. Jadi akan gue kasih tahu step by stepnya bagaimana start dari awal. Kalian uh, harus punya ijazah apa yang harus kalian punya, uh, dan juga uh, skill apa yang harus kalian punya, berapa biayanya menuju ke sana, dan juga pokoknya semuanya deh dan lain-lain. Oke, start dari awal ya. Pertama-tama saya ingin nunjukin dulu ya, jikalau saya ini benar-benar pelaut kan, mungkin aja kan kalian pikir bohong tuh ya kan. Saya kan tunjukin nih, saya bawa ada buku pelaut nih, lihat kan guys, buku pelaut Siemens Book. Modelnya dia kayak sama kayak paspor ya guys. Ini paspor nih, tuh sama kan ya, seperti ini. Bagi kalian pelaut, kalian harus punya ini juga, Siemens Book. Nanti ya kalian akan harus buat juga. Nah, tuh nama gua ya guys. Tuh. Tuh. Ini buatnya di Tanjung Priuk ya guys. Ingat, Siemens bukannya bisa dibuat di pelabuhan Tanjung Priuk. Nih, posisi terakhir gua guys, asisten waiter. Ya. Oke, gitu aja. Paspor gua udah banyak sih guys. Udah kemana-mana dah. Cap Singapura, ini kan visa Itali, Brazil, ini Portugal, Brazil, nih Republika Dominika, pernah di Costa Mediterania, join nih. Visa Brazil, visa Espanya itu Spanyol ya guys, Barcelona. Apa nih? Casablanca. Casablanca itu nggak perlu visa, cuman cukup aja, nggak perlu visa pakai kalau ke sana. Oke, itu aja ya. Dan juga ini kartu SID, kartu pelaut. Kalau kalian ke Brazil, kalian harus punya ini. Ini biaya dulu
itu bikin ini 500.000, tapi kalau sekarang nggak tahu ya guys. Itu waktu tahun 2000 berapa ya, 2010. Oke, step pertama, jikalau kalian ingin bekerja di kapal pesiar, kalian harus mempunyai ijazah perhotelan. D1 perhotelan pun bisa ya. D1 perhotelan pun bisa, atau kalian bisa sekolah di kapal pesiar guys. Namanya sekolah kapal pesiar itu di Tangerang, Jakarta ada. Kalian tinggal searching aja di Google di mana aja. Kalau waktu itu kan karena gue tinggalnya di daerah Tangerang ya, ada sekolah kapal pesiar itu tuh dulu di seberang Ramayana ada, Ramayana Cimone, di dekat BSD ada, di Polis ada, pokoknya ada sekolah kapal pesiar. Dulu sekolah kapal pesiar itu masih ada sistemnya yang 6 bulan guys. 6 bulan ada dulu, 3 bulan teori dan 3 bulan magang di hotel. Dan juga setelah lulus dari kapal pesiar tersebut, tergantung kapal pesiar kalian tuh, sekolah kapal pesiar kalian itu kerjasama sama kapal pesiar apa. Waktu itu kalau gua kapal pesiarnya joinnya di sama kapal pesiar namanya Costa, bukan Costa, sorry, Star Cruise namanya, Star Cruise. Nah, waktu itu gue juga sempat juga kan gue sekolah tuh di kapal pesiar tuh selama 6 bulan, dan lulusannya tuh dilempar kerja di kapal namanya Star Cruise. Tapi gue nggak mau guys, karena gue ngecek kenapa ya gajinya lebih di bawah ketimbang kapal-kapal lain. Dan juga tapi untuk sekolah pelayaran sekarang ya guys, gue denger sudah nggak ada lagi 6 bulan. Dia sistemnya sekarang 3 tahun. 3 tahun itu sama ya kayak dapat lu D3. Jadi sekolah pelayaran sekarang gue denger udah nggak ada yang lagi yang sistemnya 6 bulan, minimal katanya 3 tahun. Itu katanya ya guys. Oke, pertama kalian harus punya apa? Ijazah perhotelan atau sertifikat bekas kalian sekolah di pelayaran, itu dia. Nah, jika kalian sudah punya, kalian bisa juga apply langsung ke semua agen kapal pesiar ya. Agen-agennya di mana? Kalian bisa searching di Google, ketika aja agen kapal pesiar, banyak keluar udah tuh. Kalau gua dulu agen gua itu namanya Maranti Magsaysay, itu punya orang Filipina, dan juga berlokasi dulu di Jenderal Sudirman, dan kedua agen gue di situ. Awal-awal ya guys, gue juga setelah gue lulus dari sekolah pelayaran itu, gue bareng sama temen gue, kita bikin CV ya banyak ya. Jadi kita ngiterin ke semua agen-agen, kita masukin semua CV kita guys, satu persatu kita masukin ke semua agen kapal pesiar, ibaratnya gitu. Jadi kita tinggal tunggu aja kan. Jadi kita sebar aja tuh masalah CV kita, dan akhirnya CV gue tuh dipanggil yang namanya tuh oleh perusahaan Maranti Magsaysay itu. Nah, akhirnya gue dipanggil deh. Oh ya, yang kedua ya guys, kalian harus bisa bahasa Inggris ya guys. Mesti bisa bahasa Inggris, karena bahasa Inggris itu basicnya untuk bekerja di kapal pesiar. Jadi kalau kalian belum bisa bahasa Inggris ya kalian les dulu lah ya. Oke, setelah gue dipanggil oleh itu perusahaan Maranti Magsaysay, akhirnya setelah gue diinterview oleh orang sana, interview 2 kali ya guys. Pertama sama orang agennya, yang kedua sama prinsipalnya. Tergantung kalian perusahaan apa, karena gua itu perusahaan waktu gua bekerja Crociere itu perusahaan Itali, jadi gua yang interview kedua sama orang Itali ya. Akhirnya interview pertama lulus, kedua lulus, dan setelah itu
gua disuruh training ya. Trainingnya itu 3 minggu guys, 3 minggu. Dan gue disuruh ada biayanya guys, biaya trainingnya namanya. Dulu gua biaya training itu kalau dirupiahin ya guys, pokoknya total plus paspor sama Siemens sih, Siemens book. Gue total pokoknya ngabisin 12 juta doang guys, 12 juta doang. Dan itu nggak apa-apa guys, karena nanti duit kalian akan balik lagi lebih dari itu ya. Waktu itu 12 juta gua keluarin duit untuk bayar itu training segala macam. Trainingnya 3 minggu dan 2 minggunya itu teori ya. Jadi dalam teori itu kalian akan diajarkan oleh orang kapal juga guys, orang kapal yang bekerja di kapal ya. Jadi orang luar tuh guys, mereka waktu itu yang ngajarin saya orang Filipina sih. Dia bekerja di kapal pesiar juga, dia ngajarin tentang seluk beluk dia di kapal, peraturannya apa aja kayak begitu. Dan setelah 2 minggu teori, oh ya guys, kalian mesti lulus ya guys. Akan ada tes juga setelah 2 minggu itu. Setelah ada 2 minggu itu akan ada tes teori dan kalian harus lulus ya guys. Akan dikasih kesempatan hanya 2 kali. Sekali kalian misalkan gagal, akan dikasih yang kedua kalinya. Tapi kalau yang kalian kedua kalinya ini gagal lagi, kalian gagal guys, gagal total. Dan kalian harus mulai lagi dari awal training. Saya nggak tahu ya, mesti bayar lagi apa enggak ya. Tapi kalau gue juga dulu sama guys. Yang pertama gue gagal nih guys. Teori pas tes yang terakhir teorinya, pas tes di teori gue gagal yang pertama, tapi yang keduanya gue lulus guys, puji Tuhan. Dan setelah teori kalian akan langsung praktek guys. Di praktek dia akan diajari sesuai dengan posisi yang kalian inginkan. Jika kalau kalian ingin di bagian bar, jadi bar waiter, bakal kalian di prakteknya itu di sekitar bar. Kalau kalian di bagian restoran, jadi restoran. Kalau kalian ingin di bagian housekeeping kayak begitu. Karena gue dulu ngelamarnya ya guys, itu juga di bagian housekeeping ya. Gue ngelamar dulu jadi room boy. Kalau di sini room boy ya guys, tapi kalau di sana di kapal namanya cabin steward. Oke. Setelah gue praktek ya guys, dites juga tuh guys. Setelah diajar praktek dan kalian harus benar juga ya guys, making bed ya. You have to know how to make a bed, okay? Making bed. Pokoknya mesti lulus. Kalau kalian gagal ya guys, kalian akan diturunkan posisinya bukan di posisi room boy itu, cabin steward itu, tapi akan kalian diturunkan jadi room service. Itu dulu. Kalau kalian akan diturunkan, tergantung kalian bagus gak prakteknya. Kalau kalian bagus ya kalian akan di posisi cabin steward. Cuma gue kasih tahu ya guys, cabin steward atau room boy di sana ya guys, itu posisi udah agak tinggi guys. Gaji juga udah gede. Karena kalau paling bawah itu, di bawah room boy itu ada linen valet itu ada housekeeper cleaner. Jadi kalau beda di sini, kalau di sini kayak kacung, nggak ada duit. Kalau di sana gede guys, lebih tinggi posisinya. Oke. Oh ya, selama training itu juga ya guys, kalian akan dapat makan, minum, jangan khawatir kelaparan ya. Kalian dapat makan minum di sana. Dan oke, setelah praktek kalian akan disuruh untuk tes Inggris guys di komputer, tes Inggris. Kalau dulu waktu pas zamannya gua tuh mesti minimal tes total nilai itu 7,5 gua. Kalau lu di bawah itu ya guys, lu mesti ulang lagi. Dan juga itu bayar guys. Dulu gua bayar berapa ya, 350.000 kalau nggak salah. Kalau lu gagal, lu masih bisa ulang lagi, tapi lu bayar lagi 350 gitu. Oke. Tapi gua waktu itu langsung lulus sih. Lulus tes Inggris, gua lulus. Dan setelah itu lu akan disuruh untuk training lagi guys.
nggak training sebenarnya kapal itu banyak guys. Udah lu selesai training yang tadi itu untuk kerja di kapal, lu akan disuruh training untuk training namanya basic safety training, itu di Jakarta. Nanti akan dapat sertifikat namanya BST. Jadi nanti di BST itu lu akan diajarin bagaimana cara kalau ada kebakaran lu mademinnya ya kan, pakai itu tuh yang fire extinguisher. Oke. Dan juga kalian akan diajarin bagaimana cara nyelamatin passengers kalau lagi kapal tenggelam. Kalian akan loncat tuh di kondang gitu sih. Kalian akan diajarin terus naik lifeboat. Bukan lifeboat, life raft di situ. Kayak tempat coaching gitu, life raft. Kayak begitu, di situ akan diajarin dan itu bayar guys. Itu trainingnya sekitar seminggu lah. Dulu gue sih biayanya sekitar 1,1 dulu ya. Nah, setelah udah training itu, lu juga nanti bisa ada training lagi SAT guys, bikin SAT itu juga di Pertamina itu dulu sekitar cuma 3 hari sih. Pokoknya ada beberapa sertifikat yang harus kalian buat sih guys. Nggak tahu ya kalau sekarang ada penambahan apa enggak ya. Kalau gua dulu cukup itu, sama ada sertifikat. Ada gua food handler dulu di kapal kerjanya, jadi gua bisa ada sertifikat HACCP, tapi itu trainingnya di sini juga sih. Di sini juga bayar. Gua lupa tuh bayar berapa tuh. Oke, setelah itu setelah training BST kelar, lu akan disuruh buat paspor sama Siemens Book ya guys ini, dan juga visa. Tergantung lu dapetnya di mana. Kalau misalkan kapalnya lagi di Italia ya lu mesti buat visa Italia kayak gitu. Visa kalau dapetnya visa Brazil lu bisa bikin visa Brazil, bayar juga lu guys, lu bayar. Tapi untuk kalau di Costa itu ya guys, di Costa kan dulu kapal gua kan namanya Costa Procere. Dia visa bayar dan juga, tapi nanti tiket untuk pergi ke sana, pulang dan nginep di hotel di sana kalian nggak bayar. Perusahaan yang bayarnya kayak gitu. Pas sudah paspor Siemens Book jadi, kalian juga harus medical check up ya guys, full medical check up dari atas sampai kaki. Lu dicek semua, itu biayanya dulu sekitar 1,5. Dari mata lu dicek, gigi lu dicek. Kalau gigi lu yang ancur-ancur atau bolong-bolong, lebih baik lu benerin dulu deh guys, daripada lu harus nanti benerin di sana ya. Lu benerin dulu gigi lu, terus tenggorokan lu nih ada kuman apa enggak. Lu mesti minum banyak ya guys, karena kalau misalkan lu ada ketahuan ada penyakit kuman nih, duit lagi lu guys, lu di hospital itu. Gue dulu kena gitu. Terus dicek nih paru-paru lu nih, ya hati-hati kalau lu orang yang merokok ya, hati-hati paru-paru lu. Bahkan lu juga biji lu dipegang-pegang, MB apa enggak. Terus bawa pantat lu juga ditusuk sesuatu, nggak tahu lah itu buat apa, kayak begitu pokoknya intinya. Pokoknya semuanya, seluruh badan lu guys, lu ditelanjangin, lu akan dicek ya. Itu full medical check up. Setelah full medical check up udah oke, nah udah deh, kalian tinggal tunggu keberangkatan kalian. Perusahaan rantai akan kasih tahu nih jadwal kalian tanggal segini berangkat. Oke, biasa sih ya, kebanyakan kalian nggak pergi sendiri, kalian akan pergi, ada berapa orang juga yang akan berangkat saat itu. Jadi kalian bisa pergi bareng aja sama teman-teman yang orang Indo juga yang lagi akan berangkat. Misalkan kapal lagi di Italia, ini dapat kapalnya lagi di Italia ya, kalian biasanya transit dulu entar ke Dubai atau ke Qatar. Habis dari Dubai atau Qatar itu baru lagi pergi ke Italia. Biasanya setiap berangkat ke Italia itu ya guys, kalian dinginepin dulu di hotel sehari di hotel. Setelah itu besokan paginya baru dijemput oleh orang kapal untuk kerja. Oke. Dan di sana ya guys, gue juga cuma mau kasih tahu ya guys, kalau lebih baik sih kalian punya pengalaman kerja dulu di hotel ya guys, 2 tahun.
minimal lah ya. Jadi kalian akan dapat posisi lumayan di tengah-tengah. Kalau kalian nggak ada sama sekali eh, iya, sampai mana ya? Sorry, tadi itu ada keganggu, panggil, soalnya di kantor. Iya, jadi intinya tergantung ya, lebih baik kalian punya pengalaman kerja 2 tahun minimal. Kalau enggak, nggak ada kalau kalian nggak ada pengalaman kerja di hotel ya guys, kalian akan dilempar di posisi yang paling rendah guys, antara itu dishwasher ya, tempat buat orang yang cuci piring, atau housekeeping cleaner guys, seperti itu. Gajinya itu sekitar $600 guys, dan juga ya capek lah guys, karena kalian kerjanya nanti juga sekitar 11 jam minimal, 11 sampai 13 jam di sana, dan tidak ada hari libur. Jadinya ya gue kasih tau aja sih, lebih baik kalian ada pengalaman dulu kerja di hotel baru ngelamar kerja di kapal pesiar ya, gue dapat posisi di tengah-tengah. Oke, waktu itu gue dulu posisi pertama-tama di awal itu gue di room service guys, di room service itu posisi agak tengah-tengah lah, nggak begitu di bawah banget. Dan setelah room service gue udah setelah 2 tahun ya, tahun ketiga deh, kontrak pertama room service, kontrak kedua room service, kontrak ketiga gue training di assistant waiter. Pasti training itu pasti gue dapat promosi. Jadi kalau kalian ingin naik posisi, kalian harus minta training di sana, lalu kalian akan dapat promosi. Nih seperti ini nih, gue foto di room service nih. Setelah itu ya guys, di kontrak ketiga gue naik posisi di assistant waiter di bulan-bulan awal tuh, di bulan kedua kali gue jadi naik posisi di assistant waiter. Setelah training dipromosi, dan kontrak keempat di assistant waiter, kontrak kelima di assistant waiter. Dan ya begitulah, kalau kalian ingin dapat promosi kalian harus minta training di sana, kalau enggak kalian akan tetap stuck di situ posisi kalian. Dan juga di sana gajinya akan tetap ya guys, setiap tahunnya akan tetap. Kalau kalian dapat promosi kalian harus minta training. Posisi gue tak di asli itu seperti ini, foto ini guys. Kan? Nah itu dia. Nah oh ya, kalian juga di sana jangan pikir kerja di kapal pesiar itu juga enak aja ya kan, duit banyak segala macam itu emang iya, tapi kalian juga kerja di situ juga berat guys. Kerja kalian di situ sehari ya, kalau gua dulu sehari sebagai assistant waiter ada urusan di situ, sehari kerja gua 11 jam ya, 11 jam. Dan juga jadi dia nggak langsung 11 jam itu kerja, ada waktu break time nya, biasanya 2 jam setengah kerja, 2 jam setengah istirahat, terus 2 jam setengah kerja, 2 jam setengah istirahat. Jadi saat break time itu kalian bisa keluar untuk jalan-jalan guys, saat lagi ngaport di mana, di Itali, di Brazil, di mana-mana, Prancis segala macam, kalian bisa keluar di situ. Dan juga ya enaknya itu sih bisa bisa keliling dunia sih guys. Gua aja udah kemana-mana guys, beneran guys, gua udah kemana-mana keliling dunia. Enaknya sih di situ ya. Ya lihat di foto gue ya, gua udah keliling dunia. Nah, dan lihat kan, itu dia, gue udah kemana-mana ya. Dan juga
bagi kalian doan juga kayaknya lumayan sih guys, asalkan kalian juga jangan boros di sana ya, jangan boros, irit-irit lah, jangan boros-boros juga. Dan bagi kalian juga yang ingin mendapatkan uang lebih, di sana tuh yang ada tipsnya itu ya, bagian-bagian yang dapat tips dari tamu itu ada berapa bagian aja doang guys, seperti cabin steward tuh di kamar dia dapat tips kalau habis bersihin, nah dikasih tuh tips sama tamunya, ditinggalin atau dikasih ke langsung ke kita. Kalau kalian, dan juga posisi di bagi wait atau asisten waiter ini guys, dia juga dapat tips dari tamu passengers kita setelah mereka udah selesai cruise, kasih dia mereka tips kayak gitu. Dan juga posisi di bar juga dapat tips juga, tapi sih yang paling kenceng ya tipsnya itu di restoran sama di bagian kamar guys, itu dia kalau kalian ingin mendapatkan uang lebih ya, seperti itu. Oh ya, pokoknya kapal-kapalnya itu kapal pesiar ada banyak guys ya. Kayak Meranti Bangsa saya aja itu agen gue yang lama itu dia di dalamnya tuh ada berapa kapal yang mereka tangani kerjasama, maksudnya Princess, Costa Crociere, Aida, dan lain-lain. Kalian tinggal pilih deh mau kerja di kapal yang mana. Atau juga ada di Royal Caribbean itu ada tuh yang di Bintaro kayak gitu, atau yang kalian kerja di Amerika yang di Sudirman, Carnival. Pokoknya banyak sih guys, kalian tinggal searching aja di Google. Oke, itu masukan aja dari gua step by step bagaimana cara kerja kalian kalau kalian ingin bekerja di kapal pesiar ya. Oke, itu saja saya rasa cukup ya. Cukup kan ya? Nggak ada lagi kan ya? Kalau ada pertanyaan bisa tanya di komen di bawah ya. Oke, nanti akan aku jawab. Dan juga jangan lupa di klik subscribe ya guys. Klik subscribe dan like video gua di setiap video channel gua, dan juga klik loncengnya juga sehingga kalian bisa dapatkan setiap notif video gua yang terbaru. Pokoknya setiap video gua terbaru tuh ya video yang bukan ecek-ecek lah, apa yang mendidik atau yang bermutu. Oke guys, thank you, salam sejahtera semuanya, God bless.